kan mengatakan dia hanya menembak dengan 5 peluru, kena 4. Kenapa lukanya di atas 10? Dia tidak pernah mengatakan saya hancuri jari-jarinya, saya potong-potong tangannya gitu. Kan tidak pernah kan untuk mengamati kinerja daripada dokter forensik. Setelah otopsi yang kedua ini berarti ya, bukan otopsi yang pertama. Malah yang lucunya itu Baradae tadinya dia menembak hanya dari atas, setelah saya buka satu persatu, saya umpan dia dengan bukti, akhirnya dia tersangka. Ya setelah dia lumpuh, saya tembak lagi supaya benar-benar mati. Katakan, itu dia bunuh diri karena memang dia tidak punya kecerdasan untuk itu. Baradae yang saat itu berada di lantai atas, menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Saya bacakan saja. Saya Baradae mengucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak, Ibu, dan Reza dalam kurung keluarga Bang Yos almarhum. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus 2022 jam 1.24 pagi. Betul memang tersangka itu tidak boleh dilindungi atau tidak dapat dilindungi oleh LPSK kecuali kalau tersangka itu atau pelaku itu kemudian masuk dalam kategori justice collaborator atau pelaku yang mau bekerja sama. Nah pertanyaannya, apakah yang bersangkutan akan mengajukan sebagai justice collaborator dan kemudian bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagai GC. Yang paling utama dari persyaratan GC itu adalah dia bersedia untuk mengungkap pelaku utamanya. Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Heboh, Baradae Eliezer bikin pengakuan bukan dia penembak Brigadir Joshua, gedung Bareskrim langsung dijaga ketat puluhan personil Brimob. Pasca pengakuan mencengangkan Baradae Eliezer bukanlah penembak Brigadir Joshua, puluhan personil Brimob berseragam loreng dengan senjata laras panjang terlihat bersiaga di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu siang 6 Agustus 2022. Pasukan Brimob ini terlihat di gedung Awaloidin Jamin dengan membawa serta tas ransel berikut dengan tas panjang berwarna hitam lengkap dengan helm pelindung kepala. Mereka tertangkap kamera wartawan ketika hendak menuju ke dalam lift. Adapun gedung Awaludin Jamin terdapat ruang tahanan yang berada di basement 1A di mana Baradae Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketika dikonfirmasi kantor berita politik RMOL seperti yang dikutip pojok1.id, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta agar media bersabar sambil menunggu perkembangan dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus kematian Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir Joshua. Dari informasi yang dihimpun, Baradae yang telah dilakukan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka mengaku dirinya bukanlah pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, tim sus yang digawangi oleh Wakapolri Irwasum dan Bareskrim ini langsung membawa Baradae untuk menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, tim sus yang digawangi oleh Wakapolri Irwasum dan Kabareskrim ini langsung membawa Baradae untuk menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri mutasi 15 petinggi Polri termasuk Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Polisi Sigit mengeluarkan surat telegram memutasi 15 petinggi Polri buntut kasus kematian Brigadir J. Surat telegram ini bernomor 1628/8/KEP/2022 4 Agustus 2022.
Berikut 15 personil Polri yang dimutasi. 1. Irjen Pol Verdi Sambo Kadipropam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. 2. Irjen Pol Syahardiantono Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadipropam Polri. 3. Brigjen Pol Hendral Kurniawan Karo Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. 4. Brigjen Pol Anggoro Sukartono SIK jabatan Karo Waprov Divpropam Polri diangkat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri. 5. Kombes Pol Agus Wijianto SIK SHMH Sesro Waprov Divpropam Polri diangkat jabatan baru sebagai Karo Waprov Divpropam Polri. 6. Brigjen Pol Beni Ali SH SIK Karo Provas Divpropam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. 7. Kombes Pol Gupuh Setiono SIK MH Kabak Yanduan Divpropam Polri diangkat sebagai jabatan baru Karo Provos Divpropam Polri. 8. Kombes Pol Deni Setia Nugraha Nasution SIK Sesro Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. 9. Kombes Pol Edgar Diponegoro SIK MH Kabak Binpam Propaminal Divpropam Polri diangkat sebagai Sesro Paminal Divpropam Polri. 10. Kombes Pol Agus Nurpatria SK Kaden A Rapominal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. 11. AKBP Arif Rahman Arifin SIK MH Wakil Kepala Detasemen B Propaminal Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. 12. Kompol Paikuni Wibowo jabatan PLs Kasubag Riksa Bagak Etika Rawat Prof Divpropam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. 13. Kompol Cut Putranto PS Kasubag Audit Rawat Prof Divpropam Polri dimutasikan Pamen Yanma Polri. 14. AKBP Ridwan Reki Nelson Sublanit SH SIK Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel sebagai Pamen Yanma Polri. 15. AKP Rifaizal Samuel sebagai Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Akhirnya terungkap, Baradae ternyata bukan ajudan Verdi Sambo, misteri pistol milik Richard Eliezer terkuak. Akhirnya terungkap ternyata Baradae bukan ajudan Irjen Verdi Sambo. Baradae kini sedang menjadi sorotan publik pasca kasus kematian Brigadir J. Selama ini diketahui bahwa Baradae adalah salah satu ajudan Verdi Sambo sama halnya dengan Brigadir J. Ternyata baru terungkap bahwa pemilik nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu bukanlah ajudan Verdi Sambo seperti yang beredar selama ini. Baradae awalnya menjadi perbincangan karena adu tembak dengan Brigadir J yang berujung maut. Brigadir J tewas dalam tembakannya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bahkan kini terungkap misteri pistol yang digunakan oleh Baradae. Belakangan ini diketahui bahwa Baradae baru saja mendapatkan pistol dan Baradae baru saja selesai latihan menembak pada Maret 2022. Perihal Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae bukan ajudan Verdi Sambo dan perihal pistol Baradae disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi. Dikutip dari PMJ News, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi membeberkan bahwa Baradae tersangka kasus penembakan Brigadir J sampai tewas baru mendapatkan pistol pada bulan November 2021 lalu. Sedangkan terakhir kali Baradae latihan menembak pada bulan Maret 2022 lalu. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari Baradae ketika diperiksa LPSK. Lebih jauh, Edwin mengungkapkan Baradae bukan seorang yang jago dalam menembak dalam hasil penelusurannya. Menurutnya, Baradae bukan petugas sebagai ajudan atau aide-de-camp Irjen Verdi Sambo melainkan sekadar sopir. Namun demikian, Edwin menegaskan keterangan Baradae itu harus diklarifikasi ulang ke berbagai pihak. Selain itu, Edwin menilai tepat jika polisi menerapkan Baradae sebagai tersangka. Alasannya, insiden tembak-menembak itu berdampak terhadap kematian seseorang. Irjen Verdi Sambo ditangkap. Begini suasana Mabes Polri malam ini. Mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka ditahan di Mako Brimob dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Sabtu 6 Agustus 2022. Pantauan langsung MNC Portal di Mabes Polri di lokasi terlihat sejumlah wartawan berada di lokasi sejak siang hari ini. Terlihat beberapa pasukan Brimob dengan baju loreng dan membawa senapan laras panjang sempat mendatangi Mabes Polri pada siang hari dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.00 WIB. Para wartawan juga terlihat terus mencari informasi terkait penahanan Verdi Sambo tersebut, namun petinggi di Mabes Polri belum bersedia memberikan komentar terkait penahanan Irjen Sambo tersebut. Sebelumnya, sebanyak 5 orang anggota Brimob dari
dari satuan setingkat peleton. Turun dari gedung Bareskrim Mabes Polri, kelima anggota tersebut keluar menggunakan baju lengkap dan senjata laras panjang, langsung menaiki kendaraan taktis yang berada di halaman parkir. Tak ada satu keluar dari mulut anggota BRIMOB yang telah berjaga-jaga sejak siang tadi.